Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Aulia Hafiz. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 3 tentang implementasi sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA di Universitas Terbuka. Untuk arsitektur proyek tugas ini, saya menggunakan file utama yaitu app.vue, file main.js, lalu folder komponen yang berisi daftar bahan ajar, form pemesanan, header app, dan ringkasan pemesanan. Di main.js, saya mengimpor create app, lalu memount aplikasi ke elemen ID app. Kemudian di file app.vue, saya melakukan local registration untuk beberapa komponen agar setiap bahan ajar bisa digunakan untuk di dalam template utama secara terstruktur. Selanjutnya di app.vue saya menerapkan berbagai bentuk data binding dan direktif. Pada tampilan header, di sini saya menggunakan mustache judul. Kita lihat di sini. Mustache judul ini untuk menampilkan judul aplikasi dan text dan menampilkan subjudul di Universitas Terbuka di app.vue. Kemudian di komponen form pemesanan ini saya menggunakan view model pada input nama pemesan dan select bahan ajar, dan jumlah pemesan. Sini. Penggunaan view model ini termasuk two-way data binding, karena data pada form dan state di Vue saling terhubung secara efektif. Kemudian di form pemesanan ini juga di sini saya menggunakan HTML pada preview pemilihan bahan ajar untuk menampilkan teks dengan elemen HTML seperti text strong. Penggunaan HTML ini dilakukan secara terbatas hanya untuk data yang sudah saya kontrol sendiri agar aman dan sesuai kebutuhan tampilan. Untuk list rendering ini saya menggunakan viewport pada pilihan bahan ajar dan pada tabel ringkasan pesanan. Misalnya pada select bahan ajar, saya menampilkan daftar item dengan format item index sehingga nomor urut dan nama bahan ajar bisa ditampilkan sekaligus. Pada komponen bahan ajar, daftar bahan ajar, di sini saya juga menggunakan viewport untuk menampilkan seluruh item bahan ajar dalam bentuk daftar. Ini menunjukkan pengolahan data ada di Vue sekali. Kemudian saya juga di file daftar bahan ajar ini juga saya menggunakan conditional rendering dengan VF, VIF, VAS, if, VAS, dan VShow. Misalnya di sini pada baris ini, baris codingan ini, saya membuat kondisi stok jika lebih dari 5, maka akan menampilkan stok aman. Dan pengkondisian lainnya, jika yang itu masih ada lebih dari 0,
maka ditulis stok terbatas. Dan jika selain itu else, jika stoknya habis maka tambahkan stok habis. Kemudian di sini juga saya menggunakan vShow untuk menampilkan preview bahan ajar. Sini bahan ajar. Sini saya memilih vShow karena elemen preview ini sering ditampilkan dan disembunyikan, sehingga lebih efisien jika elemen tetap ada di DOM dan hanya diatur visibilitasnya. Kemudian di sini FTTQA ini saya menggunakan computed property dan methods dengan fungsi yang berbeda. Computed property saya gunakan untuk nilai turunan yang bergantung pada data reaktif, seperti properti filter bahan ajar, total item, dan total harga. Di sini kita lihat di sini filter bahan ajar ini, komputer filter bahan ajar ini akan memfilter daftar bahan ajar berdasarkan kategori yang dipilih pengguna. Sedangkan total item menghitung total jumlah item yang sudah dipesan, dan total harga menghitung total seluruh subtotal pesanan. Sementara itu, di metode saya menggunakan aksi proses tertentu, misalnya metode tambah pesanan, format rupiah, dan format detail. Kemudian di sini saya menggunakan dua wajar. Wajar pertama adalah form jumlah yang berfungsi memantau jumlah pesanan. Jika pengguna mengisi nilai kurang dari 1, maka sistem menampilkan pesan error bahwa jumlah minimal adalah 1. Wajar kedua adalah pada form ID bahan. Saat pengguna mengganti bahan ajar yang dipilih, wajar akan mencari item yang sesuai lalu menampilkan preview text. Misalnya preview nama ini, nama item yang dipilih. Kemudian saya membuat formulir input validasi sederhana serta event handler melalui mouse dan keyboard. Di form pemesanan bahan ajar ini saya menggunakan validasi input method subform. Jika ada field yang kosong di dalam metode sistem menampilkan pesan semua field wajib diisi. Jika bahan ajar belum dipilih, sistem menampilkan pesan bahan ajar belum dipilih. Jika jumlah melebihi bahan stok, maka dia akan menampilkan pesan berikut. Untuk event handle mouse, saya menggunakan button klik, ada tombol tambah pesanan. Sedangkan untuk event handler keyboard, saya menggunakan key up di sini. Pada enter pada input nama pesanan sehingga pengguna bisa langsung mensubmit form dengan tombol enter. Di sini kita akan melakukan sebuah simulasi. Pertama, saya akan memilih kategori form pesanan, yaitu modul. Kemudian saya beri nama saya sendiri, Wildan. Lalu memilih bahan ajar. Di sini ada dua modul, yaitu modul matematika discrete dan modul bahasa Inggris. Di sini terlihat bahwa
tampil preview bahwa modul ajar bahasa Inggris dipilih. Di sini ada 2 bahan ajarnya. Ketika saya klik tekan tambah pesanan, maka di sini bekasan pesanannya akan muncul. Nama pemesannya Wildan, bahan ajar dipilih 1, jumlah 1, dan subtotal 40. Kemudian jika saya pilih lagi buku, ini bukunya terbatas, stoknya 5, saya ketik nama orang tertentu, dan sini juga. Nah, di bekasan pesanannya muncul total itemnya 2, dan total harganya adalah jumlah dari subtotal pesanan. Kemudian jika stoknya habis, nah stoknya akan tumbuh error dan tidak akan tampil kesalahannya. Nah, baiklah, itu saja. Mungkin ada perbaikan nanti untuk tugas 3. Hanya ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.